Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil amin imamil mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibul asbabi sabbib amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya apa yang akan dipaparkan ini, yang dibahas ini ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan ditindaklanjuti dalam perbuatan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia. Saudaraku sekalian yang berbahagia, di tahun 2020 ini boleh dikatakan tahun yang sangat unik, tahun yang sangat merepotkan, bahkan boleh dikatakan tahun yang sangat mencekam. Mencekam bukan karena ancaman keamanan, bukan ancaman perekonomian, tetapi adanya suatu makhluk Allah yang sangat renik, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata kecuali menggunakan alat bantu berupa mikroskop, karena besaran dari makhluk ini hanya 150 nanometer. Akibat dari tidak bisanya dilihat dengan mata telanjang, akhirnya semua kerepotan untuk bisa menyikapi, untuk bisa menghindar dari ancaman-ancaman yang membuat kita tidak berdaya. Mengapa harus terjadi pada tahun 2020? Kalau kita perhatikan pada masa-masa setiap satu abad, itu Allah turunkan musibah-musibah berupa virus yang tidak bisa kita deteksi, yang tidak bisa kita lihat secara mata telanjang. Apakah ini juga yang dimaksud dengan Allah wal asri innal insana lafi khusrin? Jadi Allah itu berjanji demi masa hanya untuk memperingati hamba-hambanya dari keteledoran mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam setiap satu abad, pada tahun 20 berjalan, diawali tahun 1720, yaitu di kota Marseille, Perancis, pernah terjadi wabah semacam virus corona ini, atau namanya virusnya adalah taun. Ratusan ribu manusia nyawanya melayang. Kemudian pada tahun 1820, kota Indonesia, Thailand, Filipina juga diserang oleh virus yang tidak bisa dideteksi oleh mata telanjang. Virusnya adalah kolera, dan ratusan ribu nyawa juga melayang. Kemudian tahun 1920, tepatnya di kota Spanyol, ada virus yang juga sulit dideteksi, virus influenza yang memakan korban ratusan juta manusia. Dan ini tidak hanya terjadi di Spanyol, tetapi juga mewabahi negara-negara yang lain sebagai
sebagaimana halnya pada tahun 2020, yaitu virus corona atau yang disebut dengan virus COVID-19 yang awal-awalnya terjadi di Wuhan, Cina, sekarang sudah mulai merambah benua-benua yang ada di dunia ini, dari Asia, Eropa, Afrika, Austria, semuanya terjangkit oleh virus corona. Ketika virus corona ini sudah membuat kita semua tidak berdaya, maka akhirnya kita sadar bahwa sesungguhnya Allah itu amat mudah untuk membuat kita menjadi sadar sebagai hamba Allah yang tetap terposisi pada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita tidak punya daya dan upaya terkecuali mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia saja yang menjadi ketar-ketir atas merebaknya virus corona. Negara sebesar Amerika yang disebut dengan negara adidaya sekarang sudah tidak berdaya. Begitu juga dengan pertahanan militer yang begitu canggih dan hebatnya juga dibuat tidak berdaya. Orang-orang dengan pangkat yang begitu tinggi juga tidak berdaya. Manusia-manusia yang mengaku dirinya paling dekat dengan Allah juga tidak berdaya. Pemuka-pemuka agama semuanya rata dengan Allah disadarkan. Tidak hanya Islam, Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, semuanya Allah peringatkan bahwa bukan agama yang melindungi kita, melainkan pelaku-pelaku agama itulah yang Allah minta pertanggungjawaban dari masing-masing yang sudah dilakukan. Kalau kita melihat sisi lemahnya dari merebaknya virus corona, seakan-akan kita berada pada kondisi yang sangat memilukan. Akan tetapi ketika kita mulai cooling down, ketika kita mulai bertafakur, mulai bermuhasabah, sesungguhnya semua tidak terlepas dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mempunyai suami, istri atau pasangan yang tidak setia, yang sering berada di klub malam, di kafe-kafe, di rumah bordil, di tempat-tempat mesum, Allah kabulkan melalui virus corona. Mereka semua berada di rumah masing-masing karena sangat ketakutan dengan virus corona. Begitu juga dengan anak-anak kita yang lucu tetapi nakal, yang sudah diberi masukan-masukan tetap bengal, tetap durhaka, mereka juga Allah kabulkan melalui virus corona. Para pedagang yang sangat pongah karena larisnya sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban untuk tetap santun kepada para pembeli, untuk menyisihkan sebagian rezeki yang diterima, Allah juga peringatkan. Sehingga kegiatan-kegiatan perniagaan yang dianggapnya itu menjadi satu-satunya, sekarang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Begitu juga pejabat-pejabat dengan pangkat yang tinggi, sekarang sudah tidak kelihatan pangkat-pangkatnya. Pemuka agama yang biasa berotorika, mengklaim dirinya sebagai orang yang paling suci, sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, ternyata juga semuanya ketakutan. Nah, inilah sisi-sisi yang bisa kita terima. Di antaranya juga ketika kita sulit sekali kembali kepada peringatan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut,
Maka dengan adanya virus corona, kita baru sadar bahwa sesungguhnya Allah itu sangat mudahnya mematikan kita hanya dengan makhluk atau binatang yang amat kecil. Bila dibandingkan dengan 7 miliar manusia, menjadi sangat unik sekali apabila kita menjadi sangat ketakutan. Saudaraku sekalian, ketika sudah sampai kepada titik nadir, masih juga ada manusia yang dengan nyamannya merasa sangat dekat dengan Allah, sehingga mampu mempengaruhi orang lain dengan statement-statementnya. Jangan pernah takut selain kepada Allah. Bagi orang-orang yang belajar agama, pernyataan-pernyataan ini sangat memotivasi sekali. Tetapi bagi kita yang sudah memahami agama, pemahaman takut kepada Allah tidak bisa kita terima sesederhana itu. Mengapa begitu? Kalau ada yang mengatakan jangan takut kepada selain Allah karena corona itu merupakan makhluk ciptaan Allah, apakah yang berkata itu bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya disatu-kandangkan dengan harimau, disatu-kandangkan dengan buaya, mereka semua adalah ciptaan Allah. Kalau menolak, berarti pernyataan-pernyataan itu hanya tipu daya, hanya ingin membuat orang lain menjadi terkagum-kagum. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai cara berpikir yang konkret, akan segera cepat terhipnotis, akhirnya celaka sendiri. Apakah ada orang-orang sekarang ini yang melebihi kedekatannya kepada Allah seperti Nabi Musa kalamullah? Jadi Nabi Musa kalamullah itu merupakan salah satu nabi yang Allah nyatakan, ilmuku sebenarnya ada pada Musa, sehingga diberi pangkat kalamullah. Tetapi bagaimana sikap Nabi Musa ketika berhadapan dengan bala tentaranya Fir'aun? Beliau tetap menghindar. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dikejar-kejar oleh orang Quraisy, beliau berlari berdarah-darah menghindar. Apakah kita ragu kepada kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu juga dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar bin Khattab, ketika dengan pasukannya akan memasuki kota Syam, semuanya diberhentikan. Dan salah satu sahabatnya Abu Ubaidah Al-Jarrah bertanya, akankah kita menghindar dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban dari Khalifah Umar bin Khattab? Benar, kita menghindar dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ini merupakan contoh-contoh bahwa beliau-beliau itu merupakan orang yang sudah nyata dibanding dengan kita yang seakan-akan lebih dekat dengan Allah. Nyata ketaatannya, nyata kedekatannya, tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya mengancam dirinya, beliau-beliau tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar menghindar dari ancaman-ancaman itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya menyampaikan, apabila mendengar suatu negeri terjangkit suatu wabah, maka jangan masuk ke negeri itu. Dan apabila terlanjur masuk, maka jangan sekali-kali keluar dari negeri itu untuk menghindar. Ini merupakan hal-hal yang sifatnya bisa kita jadikan dasar, bisa kita jadikan konsep bahwa menghindar
dari wabah-wabah itu sudah diteladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pemuka-pemuka agama masih berkoar-koar, masih jumawa, mengatakan jangan takut kepada selain Allah, tolong hal-hal semacam ini tidak perlu ditindaklanjuti, tidak perlu diteruskan. Kita lebih bagus calling down saja. Apalagi kalau kita mengarah kepada dasar-dasar atau hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Tambah tidak punya jalan keluar untuk tetap memaksakan diri berbaur dengan masyarakat dengan dalih tidak boleh takut kepada selain Allah. Apa dalil di Al-Quran itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Jadi di sini di samping taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang terakhir yang ketiga itu hendaklah mengikuti kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah memberikan semacam kebijakan agar kita bisa konsentrasi di rumah dan tidak terlalu banyak berkeliaran di tempat-tempat umum, dengan mengikuti apa yang diarahkan pemerintah, dengan sendirinya ini merupakan contoh-contoh dari warga negara, dari hamba, dari umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita memaksakan diri, sesungguhnya mereka yang mengaku takut kepada Allah, kita bisa menafsir sendiri, mereka adalah golongan orang-orang yang mungkar kepada Allah. Daripada kita memberi statement-statement yang tidak bagus dan akan mencelakai orang lain, lebih bagus semuanya kita doakan agar bisa selamat dari ancaman virus corona. Marilah kita buktikan bahwa sesungguhnya pemuka agama ini menjadi semacam panutan kalau kita sudah mengarahkan kepada yang baik-baik, jalan menghindar sebagai upaya dari ikhtiar manusia. Maka setelah ikhtiar itu dilaksanakan, kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judsyami wal syai'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Usikum wa nasibi taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.